keadilan dalam bisnis. Menurut etimologinya, istilah bisnis mengacu pada lingkungan di mana satu individu atau sekelompok individu terlibat dalam kegiatan yang mendapatkan keuntungan finansial. Kata bisnis dapat berarti pada entitas yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bergantung pada konteksnya, ada 3 kemungkinan penggunaan kata bisnis. Dalam masalah keuangan, perusahaan adalah organisasi yang menghasilkan uang dengan menawarkan tenaga kerja dan produk kepada klien atau organisasi lain. Kata bahasa Inggris bisnis berasal dari kata business yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat. Dalam artian sangat sibuk melakukan pekerjaan dan aktivitas yang menghasilkan uang. Selanjutnya, paham tradisional mengenai keadilan. Yang pertama ada keadilan legal. Keadilan legal berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok orang berinteraksi dengan negara. Intinya adalah negara memperlakukan semua orang ataupun masyarakat secara sama di depan hukum. Yang kedua, keadilan komutatif memastikan tidak ada hak atau kepentingan pihak yang dilanggar dalam interaksi antara satu orang dengan orang lain atau antara warga negara yang berbeda bangsa. Yang ketiga, keadilan distributif. Keadilan ini adalah distribusi sumber daya secara merata di antara semua warga negara, berkaitan dengan hasil pembangunan atau distribusi kekayaan ekonomi. Yang keempat, keadilan individual dan struktural. Keadilan dan upaya menegakkan keadilan meliputi pembangunan sistem yang memungkinkan terwujudnya keadilan, perlakuan yang sama untuk semua, bukan lagi masalah individu, melainkan sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan yang merupakan prinsip keadilan hukum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori keadilan Adam Smith. Yang pertama yaitu prinsip no harm. Prinsip ini adalah prinsip yang tidak merugikan orang lain, terutama hak dan kepentingannya, karena setiap orang ingin melindungi hak dan kepentingannya sendiri. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap interaksi sosial, tidak seorang pun boleh mencampuri hak dan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu prinsip non-intervention, yaitu prinsip yang disyaratkan oleh prinsip bahwa tidak seorang pun boleh mencampuri kegiatan dan kehidupan orang lain untuk menjaga dan menegakkan hak dan kepentingan setiap orang. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan tukar. Apakah penggunaan lebih lanjut dari tidak ada kerusakan secara eksplisit dalam perdagangan pertukaran antara satu pihak dan pihak lain yang sedang mencari. Selanjutnya yaitu teori keadilan distribusi John Rawls. Semua pelaku ekonomi memiliki akses yang sama terhadap kebebasan dan peluang pasar. Sistem ekonomi pasar menjamin kebebasan, hak asasi manusia yang merupakan nilai fundamental. Prinsip ekonomi pasar memastikan peluang yang setara dan pintu terbuka yang adil. Contoh keadilan dalam bisnis. Keadilan terhadap pesaing bisa dipastikan dengan rival kita akan terhambat dalam melakukan kegiatan bisnis unggulan. Bisnis kami sebaliknya akan berkembang menjadi bisnis yang kreatif dalam menghadapi pesaing dan terus berinovasi agar dapat bersaing untuk pelanggan dan menang. Bisnis adalah persaingan, itu terus berusaha untuk keunggulan dan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif. Persaingan sebaliknya harus adil dengan aturan yang jelas yang berlaku untuk semua orang.
tanggung jawab sosial dalam mewujudkan keadilan dalam bisnis. Yang pertama yaitu public relation adalah upaya menumbuhkan resepsi positif masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan yang positif antara perusahaan dengan masyarakat dan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial. Yang kedua adalah strategi defensif. Adalah upaya dilakukan perusahaan untuk menghindari persepsi negatif yang selama ini melekat pada aktivitas perusahaan mengenai suatu hal oleh masyarakat luas, atau dengan kata lain, terlibat dalam aktivitas tertentu dengan tujuan meningkatkan reputasi seseorang. Yang ketiga adalah keinginan tulus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang didasarkan pada visi perusahaan. Kegiatan organisasi dengan pengaturan ini tidak bermaksud untuk memanfaatkan laba yang ada, melainkan berusaha agar memberikan dampak yang layak pada lingkungan yang terkait dengan kegiatan organisasi. Akibatnya, kegiatan tulus dan karena kegiatan tanggung jawab sosial umumnya sejalan dengan budaya perusahaan. Etika perusahaan akan tersirat. Contoh dari latihan ini meliputi membangun infrastruktur untuk mendorong pendidikan, membangun pusat kesehatan, membangun jaringan komunikasi dan jaringan lainnya.